Siapa sangka kalau tempat ini adalah salah satu pabrik gula terbesar di Asia zaman dulu. Didirikan pada tahun 1861 dan pada tahun 1863 merupakan panen perdana. Pabrik gula ini menghasilkan 400 ton gula dari lahan seluas 94,5 hektar are. Angka produksi tersebut telah menyamai produksi gula di Pulau Jawa dan menjadikan pabrik gula Colomadu sebagai salah satu yang terbesar di Asia. Mangkunegara IV memberi nama pabrik gula ini dengan nama Colomadu, yang artinya Gunung Madu. Nama itu mengandung makna harapan agar kehadiran pabrik gula ini menjadi simpanan kekayaan dalam bentuk gula pasir yang menyerupai gunung. Untuk membangun perkebunan tebu, Mangkunegara IV memilih desa Kerambilan distrik Malangkiwan di sebelah utara Kartasura. Pemilihan lokasi itu mempertimbangkan tanahnya yang subur dan airnya mencukupi. Kemudian, Mangkunegara IV memerintahkan seorang ahli dari kebangsaan Jerman untuk membangun pabrik gula. Peletakan batu pertama dilakukan pada hari Minggu tanggal 8 Desember tahun 1861. Biaya pembangunan pabrik ini mencapai 400.000 gulden. Alat-alat produksi gula didatangkan langsung dari Eropa. Pabrik gula Colomadu mengalami perluasan area lahan tebu dan perubahan arsitektur pada tahun 1928. Pabrik gula ini dapat bertahan di tengah peperangan kemerdekaan Indonesia. Memasuki tahun 1990-an, produksi gula mengalami penurunan. Hal ini tak lepas dari perubahan struktur lahan di Colomadu, yang awalnya merupakan wilayah pertanian berubah menjadi wilayah pemukiman warga. Perubahan juga terjadi pada kondisi sosial masyarakat, yang awalnya bekerja sebagai petani beralih menjadi pedagang atau pekerjaan lainnya yang lebih menjanjikan. Seiring dengan merosotnya hasil produksi dan berkurangnya lahan tanaman tebu, maka pada tanggal 1 Mei 1997, pabrik gula Colomadu melakukan penggilingan terakhir dan berhenti beroperasi. Hingga pabrik gula Colomadu terbengkalai selama 2 dekade lebih. Mesin-mesin pabrik buatan Eropa dibiarkan terbengkalai dan banyak yang rusak dimakan usia. Hingga pada tahun 2017 mulai dilakukan revitalisasi dan sekarang dijadikan museum yang diberi nama The Colomadu. Ini dulu bekas pabrik gula. Dan alat-alat di sini alat-alat buat dulu pabrik The Colomadu masih ada itu. Nah, ini kayak mesin-mesin pabriknya dulu ya, guys. Apa namanya? The Gerbstock CL 1914. Ini aja juga nih. Stasiun Gelingan. Mesin bubut, alat pemutar, ada kerja sekitar sumbu rotasi untuk melakukan pemotongan, penghalusan dan knurling. Gitu ya, alatnya ini. Kita ke sini. Ini alat-alat berat juga. Alat-alat buat pabrik dulu. Mesin akumulator hidrolik, mesin yang digunakan untuk menekan rol gilingan sehingga tebu dapat diperas. Ada roda yang besar juga. Ini mesin rol gilingan yang digunakan untuk mengambil nira tebu dengan cara ditekan oleh rol gilingan. Oh, jadi zaman dulu itu tebunya di sini nih guys, di taruh sini terus digiling ya. Oke. Oh, nanti kita ke sini. Jadi dulunya kayak gini guys, potret stasiun Gilingan tahun 2016 sebelum direvitalisasi. Jadi masih seperti ini ya. Oh gitu ya. Nah, ini juga nih tahun 2016 belum direvitalisasi. Jadi baru tahun 2016 ya direvitalisasi buat museum seperti ini ya guys ya. Ini mesin gilingannya. Nah, ini stasiun Gilingan. Mesin uap gilingan. Mesin yang digunakan untuk menggerakkan rol gilingan. Ini di sini ada mobil-mobil antik juga guys. Nih mobil apa nih? Hillman Carbon.
tahun 1948 buatan Jerman. Oh nih putih. Oh ini nih. Oh, The Colomadu tahun 1997. Ini 1997. Ini The Colomadu gudang pengepakan tahun 1929. Ini jalur lori tebu. Oh. Ini stasiun Puteran 1929. Ini proses renovasi 1922 stasiun penguapan. Oh ini kayaknya mesinnya udah nggak ada lagi ya. 1929. Ini 1867 stasiun Gilingan 1929. Oke, di sini ada lagi foto-fotonya, kita kesini ya. Nah ini tahun 2016. Nah ini mungkin sebelum proses revitalisasi. Nah ini setelah proses revitalisasi ya guys. Perbedaannya jauh banget. Ini tahun 2018. Nah kalau yang ini tahun 2016. Sangat terbengkalai ya. Ya yang bener kayak gini sih di revitalisasi. Jadi kita lebih bisa melihat sejarahnya dulu seperti apa gitu, dijelaskan sejarahnya kayak gitu. Soalnya kalau bekas-bekas pabrik kayak gini rata-rata udah banyak yang hancur guys. Ini tahun 2016. Rata-rata alat-alatnya masih ada ya sekarang ya. Ini stasiun Puteran 2018. Ini gudang pengepakan. Gudang pengepakan. Ini gudang pengepakan 2018. Oke. Nih, penampilannya sekarang. Wah. Oke, kita lihat mobil dulu aja. Ini mobil merah ini nih, keren. Dodge Deluxe. Kita lihat di sini. Dodge Deluxe tahun 1948. Wow. Mobilnya kayak gini, keren. Ini mobil coklat Citroen Dayne. Oh 1967 buatan Prancis, mesin 4 silinder 1600 cc. Oh, keren. Kita bentar lagi masuk ke situ ya. Nah, kita masuk ke sini. Kita masuk Museum de Colomadu. Oke. Kita masuk ke museum. Ya. Oke. Oh, dapat penghargaan juga nih. Maju harusnya emang museum tuh dibikin kayak gini ya, bekas pabrik Belanda dulu. Wah sangat bagus di sini ya. Nah ini bekasnya zaman dulu ya. Tungku ini digunakan saat pabrik gula Colomadu masuk melakukan pemurnian dengan cara karbonatasi tunggal. Ketel yang berisi nirah mentah dipanaskan di atas tungku ini. Nirah tersebut kemudian dicampur dengan kapur dan gelembung gas karbon dioksida. Oh, obat tersebut pakai sebagai halus yang terpisah dari nirah murni. Sejak menggunakan cara filtrasi ini tidak lagi digunakan. Tungku pemanas non aktif. Oh begitu. Oke. Nah kita baca yang di sana aja. Kita sini dulu aja lah. Pabrik gula Colomadu. Ini siapa nih? Oh, Mangkunegara 4. Pabrik iki openan senajan ora nyugihi nanging nguripi kinarya papan pangupa
jiwone kawula dasih. Oke. Mesin uap non aktif. Oh, dulu ini mesin uapnya. Riwayat pabrik gula Colomadu. Oke. Ini tahun 1830, sistem tanam paksa berlaku di Hindia Belanda. Tebu menjadi salah satu komoditas utama. Nah, ini zaman dulu nih. Yang ini 1859 sampai 1860. Mangkunegara IV tidak memperpanjang kontrak persewaan tanah dengan pengusaha swasta barat dan merancangnya sebagai bakat lahan pabrik. 1961 pabrik gula Colomadu dibangun di desa Malangjiwan, Karanganyar di atas tanah seluas 6,4 hektar. Pembangunan menghabiskan biaya sebesar 400.000 euro gulden masuk. Mata uang VOC. Oh, mata uang VOC ya. Itu gulden ya berarti. 1862 pabrik gula Colomadu selesai dibangun dan langsung beroperasi. Colomadu berarti gunung madu, menyimbolkan pengharapan dan pelopor agar hasil panennya melimpah layaknya gunung. Ada pula kaitannya dengan filosofi dengan pabrik gula Tasik Madu yang bermakna lautan madu. Oh, gitu. 1963 hasil ini fotonya. Ini awal-awal dibangun. Ini juga awalnya adalah usaha pribadi milik Mangkunegara IV berubah menjadi perusahaan raja pada tahun yang sama. Raja mangkat dan digantikan oleh Mangkunegara kelima. 1884 krisis ekonomi dunia penyakit sereh. Penyakit sereh itu penyakit apa ya? Membuat hasil produksi menurun. Pengambilan urusan administrasi tahun ini nih 1903 sampai 1904 industri perkebunan semakin meroket termasuk gula. Nah, ini dia nih. Harga gula jatuh dan jumlah ekspor menurun, harga barang impor naik dan terjadi inflasi parah ini ya. Peningkatan gula lahan perkebunan Jawa sampai masalah. Colomadu mulai menggunakan area zaman Malaysia, depresi ekonomi seluruh dunia, perdagangan. Udah ya, kalian baca sendiri-sendiri ya. Puncak produksi Colomadu mencapai 219.000 kuintal. Nah, ini dia nih. Nah, ini waktu pendudukan Jepang nih. Penjajah Jepang produksi menurun, tenaga kerja mengikuti Romusa dan alih fungsi perkebunan dari tebu menjadi padi, jarak, dan kapas. Nah, ini setelah Indonesia merdeka, Kerajaan Mangkunegara dihapuskan dari pabrik gula Colomadu di posisi pemerintah melalui perusahaan perkebunan Republik Indonesia. Ini selanjutnya 1963. Nah, ini Colomadu 1961. Ini sukseskan TRI. TRI apa? Oh, ini ya. Pemerintah menerapkan sistem tebu rakyat intensifikasi dengan pembuatan pabrik gula memperoleh tebunya dengan cara petani tebu menggunakan sistem. Ya, oke. Kalian bisa baca sendiri ya. Pengembangan kota Solo semakin lama, kota makin sudah mendapatkan karena semakin banyak lahan perkebunan dalam sebagai lahan untuk bangunan. Oh, jadi udah enggak. Nah, 1997 masa giling terakhir pabrik gula Colomadu. Tahun 98 baru berhenti total untuk beroperasi. Ini tahun 90-an masih ada para pekerja pabriknya ya guys. Dan tahun 2016 baru direvitalisasi lagi menjadi prasarana publik dari museum.
Nah ini pabrik gula yang ada di Pulau Jawa ya. Beberapa udah pernah saya liput di TikTok saya. Kelihatan nggak? Nah, Ketangan, Mojokerto. Ada banyak pabrik gula sebenarnya, cuman beberapa tuh banyak yang dihancurkan sama rakyat pribumi zaman dulu waktu agresi militer Belanda. Karena udah diduga buat markasnya Belanda zaman dulu gitu. Nah ini jalur kedatangan gula di Hindia Belanda. Si manis bernama gula. Oh ini awal gula masuk di Pulau Jawa mungkin ya. Produksi gula Colomadu Sugar Production. Nah ini dari tahun ke tahun ya, 1900-an. Oh meningkat pesat tahun ini nih 1930-an dan mengalami penurunan lagi 1935 ya guys ya. Ini kalian bisa skip, nanti bisa dibaca sendiri ya. Pertamanya 3 detik. Nah, nggak perlu foto. Iya. Nah, kita ke replika pabriknya aja dulu. Replika pabriknya zaman dulu kayak gini guys. Nah ini replika pabriknya dulu seperti ini. Nah itu banyak. Diaromanya nih kayak pekerja pabrik zaman dulu ini ditarik pakai apa, andong namanya ya. Nah, ini kita lihat lagi nih. Nah itu ada replika juga, itu zaman dulu apa nih, diaroma mamam. Nah jadi para ibu-ibu tuh ngambilin itu ya bekas setelah gilingan itu ya, para ibu-ibu kerjanya itu. Kalau yang cowok itu bagian produksi ya, sama kayak sekarang mungkin ya. Nih. Oh gini tuh under pabriknya tuh lagi mengarahkan. Kita sini dulu. Kebijakan politik pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah ini foto-fotonya. Oke. Yang sering saya jumpai foto ini nih. Ini kerja paksa nih kayak. Kerja paksa pembuatan jalan raya Anyer Panarukan. Nih. Gubernurnya tidak boleh. Nah ini kalian baca sendiri aja ya. Ini. Terlalu banyak, Oke, nanti bisa kalian baca sendiri aja. Tradisi tembengan. Oh, tembengan bro, tradisi selamatan yang biasa dilakukan menjelang musim giling tebu di pabrik-pabrik gula di Jawa. Oh, tradisinya namanya tembengan. Istilah tembengan sendiri berasal dari kata Qingbing, yaitu ritual khas Tiongkok untuk mendoakan roh nenek moyang. Pertama kali dibawa oleh kuli asal Tiongkok yang bekerja di perkebunan milik pemerintah kolonial. Oh, begitu. Nggak terlalu kelihatan ya. Ada lampunya sih. Nah. Selamatan giling. Oh, itu ya. Selamatannya seperti ini nih zaman dulu. Selamatan giling tebu. Kita lihat dikit-dikit aja ya. Nah ini selamatannya seperti itu guys. Oke. Kunjungan Raja Siam. Raja Siam tuh Thailand ya. Nah ya, kunjungan Raja Thailand. Nah ini dia nih, dapat kunjungan Raja Thailand juga loh. Riwayat kepemilikan. Oh ini. Oh ya. Yuk kita lanjut lagi.
Kita ke ruangan berikutnya. Kita masuk ke ruangan berikutnya. Ini ruangan apa nih? Wow, warna-warninya. Ini ruangan apa? Wes, lampunya dimatiin, nggak terlalu kelihatan. Tapi baju saya nyala nih publik. Ya nggak terlalu kelihatan sih. Oke, nggak gelap banget. Yuk kita lanjut lagi. Ruangan berikutnya. Oke. Nah ini kayak perangko ya. Ini perangko yang udah diperbesar zaman dulu. Pabrik gula Dolomadu. Perangko. Kita dekat lagi. Oh nih. Cetak biru terobong asap. Dilarang merokok. Aku biasa rawa aku tak rekam. Informasi terbaru. Oh gitu. Ini hama, ya hama-hama buat penyakit tebu, tanaman tebu ya. Ini proses pembuatan. Ini replika. Dulu pabriknya kayak gini. Oke, desain arsitektur di tahun 1998. Ini kita masuk ke ruangan apa ini? Kita masuk aja ya. Oke. Ini ruangan audio visual. Kita lanjut ke ruangan berikutnya. Oke. Ini semacam kayak tabung-tabung, mana penjelasannya? Ini penjelasannya. Ya, kita cek aja. Ini apa? Dulu alat buat apa ya? Mesin penguapan. Mesin yang digunakan untuk menguapkan kandungan air pada nitrat dengan proses penguapan bertingkat. Alatnya ini guys. Nah ini alatnya. Dan di sini ada beberapa tokoh pahlawan. Ini ada kereta uap. Dedek. Nah, ini sekarang kita coba ke sini dulu. Oh, di sini udah ada penjual dalam. Kita lihat ini dulu. Ini foto zaman dulu ya di sini nih. Ini foto zaman dulu waktu masih belum direvitalisasi dan sekarang jadi seperti ini. Wow. Di sini kafe dan di sini ada bekas akar ya.
bekas akar zaman dulu. Nah ini dia nih akarnya di sini. Oke. Nah ini mesin-mesinnya masih ada di sini. Mesinnya. Nah dulu pohonnya mungkin udah mati ya, tapi pohonnya udah mati tapi kesan estetiknya tuh masih ada ya. Kita pegang aja ya, coba ya. Oh udah mati pohonnya. Pohonnya udah mati guys. Ya keluar dari tembok sana akarnya. Ini dia. Jadi kesannya tuh estetik banget. Masih ada stok. Nah, oke. Kita ke ruangan berikutnya. Ini kayak ruangan apa ini? Ruang kontrol mesin uap generator. Ini mesin uap generator. Stasiun listrik mesin uap generator. Ini mesin uap generator. Kita di ruang kontrol ini ya. Stasiun listrik. Ini mesin uap generator. Buat suplai listrik nih ya. Nah ini dia nih mesinnya buat kontrol listriknya di sini ya. Bisa diputar nggak ya? Mungkin masih, oh nggak bisa deh. Udah nggak bisa, udah panel-panelnya udah ada yang rusak. Juga ini udah nggak bisa diputar. Ini tuasnya juga udah nggak bisa ditarik, udah berat banget ditarik. Kalau zaman dulu mungkin udah besar, ini berat banget, nggak bisa, nggak ada yang bisa ditarik. Oh ini bisa nih, cuman satu ini yang bisa. Oke, kita nyalakan turbin listrik, kita turunkan lagi. Cuman itu, oh ada dua ini juga. Ini nggak bisa. Ini ke dalam sini apa ya? Kita cek. Oke, ini mesin-mesinnya. Oh, udah nggak ada ya guys. Yuk, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Oke, kalau yang ini mungkin hampir sama ya. Ini mesin apa ya? Stasiun masakan. Mesin palung pendingin. Mesin yang digunakan untuk mendinginkan kristal gula dari pan masakan. Nah ini kalau ini terobong asapnya guys. Nah, ini terobong asapnya ini banget. Untuk teman-teman yang menyukai video-video dari saya dan suka dengan video jelajah dari saya, jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan subscribe-nya. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Elta Story. Jadi, mau ke tempat bersejarah mana lagi kita?